Baik, untuk kegiatan kita yaitu diseminasi budaya positif, semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon maaf karena mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Baik, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka diseminasi budaya positif. Materi ini adalah materi yang diterima oleh teman-teman CGP kemarin. Baik, sebelum kita mulai, mungkin sedikit ada sambutan dari Kepala Sekolah sebagai pembukaan untuk memberikan arahan. Mungkin ada penyampaian yang penting atau ada hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan. Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan guru ini dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan ini terkait dengan program sekolah penggerak, guru penggerak, dan hal-hal lain yang menjadi tindak lanjut dari kewajiban kita sebagai salah satu sekolah yang ditunjuk. Ini sekali lagi kita mohon teman-teman memberikan kontribusi, masukan, mungkin sebentar ada pemaparan, itu juga bagian dari tanggung jawab sebagai guru penggerak. Dan alhamdulillah mungkin kita yang termasuk paling lengkap di sekolah ini. Fasilitatornya ada, pengajar praktiknya ada, guru penggeraknya ada. Kalau tempat lain guru penggeraknya yang banyak, tidak ada fasilitator, tidak ada pengajar praktik. Di sini alhamdulillah Pak Daud sudah jalan, bisa kita lagi proses. Pak Ridwan juga sudah jalan, Pak Suparman dan Pak Rohim sementara proses untuk pengajar praktik. Guru penggerak Ibu Suryani, Mem Cika dengan sudah sampai lupa di sebelah menjadi calon guru penggerak. Dan memang regulasi sekarang ini sangat menguntungkan guru penggerak. Tadi diungkap juga bahwa segala-galanya itu guru penggerak. Guru penggerak bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas. Tapi pengajar praktek dengan fasilitator tidak bisa. Baik, kita mohon masing-masing kita nanti bisa mengamati seperti apa yang disampaikan. Saya juga belum terlalu tahu isinya seperti apa itu. Mudah-mudahan ini pasti akan memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah kita. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ikuti dengan baik. Sampai jam berapa? Langsung semuanya. Ya, dipaparkan semua saya kalau nanti sambil kalau mau masukkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif komunitas praktisi belajar di SMP Negeri Muhammad Terpadu Madani, saya katakan memberikan kepercayaan pada mereka itu sudah merupakan suatu penghargaan tanpa harus kita memberikan hadiah ketika mereka juara. Tidak, itu malah merusak potensi mereka. Kemudian tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, jadi dihukum oleh penghargaan. Kemarin Pak Sudar sempat keberatan dengan hal ini, Pak Sudar, ya, karena menurut Pak Sudar Nobel itu saja mendapatkan penghargaan. Kenapa kok sekarang penghargaan itu tidak diperbolehkan? Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sekalian. Baik, terima kasih pemateri pertama. Sekarang kita lanjutkan pemateri yang kedua. Dokumentasinya penting itu, Pak. Silakan Ibu Suri Nawati. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Saya harap
Bapak Ibu masih semangat semuanya. Ini karena cuaca juga jadi agak gelap sehingga pandangan redup, jadi mata juga kayaknya agak redup ini. Saya sendiri sudah mau tertidur gara-gara cuacanya. Insya Allah Bapak Ibu dan kita semua tetap semangat untuk berbagi praktik-praktik baik, termasuk salah satunya yang sedang kami lakukan adalah berbagi tentang materi budaya positif yang penggerak. Baik, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah positif. Dan di sini sekali lagi seperti yang Suryani sudah sampaikan, bukan menggurui tapi ingin berbagi oleh pendidik dalam memotivasi atau menumbuhkan kesadaran dari dalam diri peserta didik kita bagaimana untuk menjadi lebih baik ke depannya saat dia kembali ke kelompoknya menjadi baik Bapak Ibu. Setelah mengetahui 5 posisi kontrol, posisi mana yang menurut Bapak Ibu paling ideal untuk menumbuhkan motivasi intrinsik? Materi terakhir yaitu restitusi dan segitiga restitusi. Jadi ada 2 kata, ada restitusi dan ada segitiga restitusi. Jadi kalau segitiga restitusinya itu sebenarnya bagaimana menjalankan restitusi itu, maka muncullah dinamakan dengan segitiga segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi ini adalah bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif pada murid, ya. Dengan restitusi berarti membantu siswa atau murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan. Kemudian sebelum kita lanjut, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ada orang berbuat salah pada Anda. Misalnya Nur Cahya, kalau ada orang pernah berbuat salah pada Anda, apa pertama yang muncul di kata-kata apa? Pernah percaya? Ada, saya kira ada. Kira-kira kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, kira-kira yang sering muncul itu kata-kata apa semua? Yang pertama itu kadang orang itu menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahannya, ya kan? Kemudian kemungkinan yang muncul adalah sudahlah, tak apa-apa. Kemudian kadang juga kita mengatakan lupakan saja, atau mungkin saya maafkan, atau sudahlah saya pasrah saja. Nah itu, jadi ini jawaban-jawaban kita ketika kita ada orang bersalah pada kita. Nah sekarang sebelum saya datang ke restitusi, ini dulu yang perlu kita refleksi sebenarnya. Mungkin tindakan-tindakan yang di atas ini adalah mungkin ada siswa yang bersalah langsung main pukul, main tendang, main toki. Nah itu kan kayak di sekolahnya Metua kemarin itu, ketika dia memberi apel, jangan kau bercerita di situ, sama kasih makan HP kau nanti di situ. Luar biasa dia kasih makan HP. Jangan bermain di situ. Saya kasih masukkan kecoa, saya kasih macan semut, habis semua binatang disebutkan. Jadi oleh sebab itu, semoga restitusi ini memberikan gambaran kita bagaimana bisa kita mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian, nah sekarang mungkin yang sudah disampaikan dua pemateri sebelumnya, kita bisa ukur-ukur di mana posisi kita sebenarnya ketika kita menjalankan tugas sebagai guru, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian nah di sini kita lihat dulu pengertian restitusi. Jadi tadi disampaikan beberapa pengertian restitusi. Ini adalah yang penemunya sendiri, dosen tahun 2004 mengatakan bahwa restitusi sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada juga dari
Ya, ini juga yang kedua. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi sebenarnya memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, sisa sekali seperti ini. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat. Nah, di sini ketika kita melihat ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi guru di sini tidak harus mengarahkan siswa untuk menebus kesalahannya. Misalnya, kamu kalau berbuat salah nanti saya suruh cuci WC ya. Jadi atau mungkin harus bayar sekian ya. Kalau jadi guru tidak mengarahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Proses ini sebenarnya menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Kemudian berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini kita tidak boleh memaksakan melakukan restitusi, justru bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa, kok berbuat salah. Nah, ini saya tidak tahu mampukah kita ini. Ketika kita melihat siswa bersalah, tidak apa-apa, kok berbuat salah ya. Jadi saya. Kemudian sebenarnya restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka cari. Seperti yang disampaikan tadi dari MCK, ketika anak melakukan kegiatan di kelas, main bola dan seterusnya, mereka sebenarnya hanya ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi bagi kita yang mungkin berpikiran cepat, mungkin langsung memberikan hukuman. Tapi dengan restitusi ini kita diharapkan untuk berpikiran slow. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Kan sekarang lazimnya itu anak-anak pasti mengkritik temannya. Padahal seharusnya kan kalau menurut restitusi ini kritik diri. Karena menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi, kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru harus mengatakan,
ibu, bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Kemudian restitusi menguatkan. Nah, kita ingin mengharapkan agar bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan justru menjadi sebuah momen yang baik? Bisakah? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat sering kita katakan bahwa bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lihat bahwa dalam praktik pendidikan mungkin sering kali kita memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Kalau mungkin kita ambil contoh ini di sekolah TK, ada seorang siswa TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Kemudian anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Ini adalah bagaimana seharusnya restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian bagaimana cara menjalankan segitiga restitusi ini? Nah, setelah kita mengetahui pengertian restitusi, Dian Dosen dalam bukunya merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ada 3 sisi, ya. Sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas atau stabilis dengan identity. Apa? Stabilis apa? Ya. Jadi di sini bagian dasar dari segitiga itu adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kadang ketika kita menstabilkan identitas, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama itu mungkin kita tanyakan, kita katakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ini adalah harapan dari sisi yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari sisi pertama yang bisa kita coba katakan, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian untuk sisi yang kedua, namanya validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Ya, salah sedikit. Kemudian untuk restitusi sisi yang kedua itu ada juga beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita sampaikan ke anak apabila kita mau menyelesaikan misalnya. Pertama mungkin bisa kita katakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tadi ini berkaitan dengan keutuhan. Jadi ketika anak bermain bola di kelas itu,
kalau mungkin kita tidak menggunakan ini, mungkin langsung kita salahkan. Sebenarnya dia itu hanya memenuhi kebutuhan dasarnya, ingin senang, tapi tindakannya salah. Seharusnya mereka bermain bola itu di luar. Kemudian sisi yang terakhir menanyakan keyakinan kelas atau seek the belief. Di sini ketika sesi 1, sesi 2 berhasil, maka kita langsung masuk ke sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan atau self the belief. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Biasanya itu ketika kita sudah menyelesaikan sisi 1, sisi 2, langsung kita tanyakan apa keyakinan kelas di kelas kemarin yang telah kamu langgar. Misalnya saya bermain bola, keyakinan kelas yang telah kau langgar apa? Tidak boleh bermain dalam kelas. Baik, untuk menyelesaikan sesi ini ada seorang guru pengajar yang mencoba mempraktikkan ini. Nanti sebentar dilihat apakah komponen-komponen dari segitiga itu terlihat atau tidak. Tidak ada suaranya. Mana suaranya? Sini Pak, sini Pak, duduk. Guru di Jawa Barat ini ya. Hah? Guru di Jawa Barat. Bisa dulu ya? Karena capek Pak, karena karena penerima ini kan saya juga hari Sabtu sekolah sampai sore, Minggu sampai maghrib. Ketika Yona nanti di kelas, sebenarnya Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya kan? Tapi dia ingin mencari solusi, yaitu dari Bapak sebenarnya mengerti kenapa itu masih di kelas, karena ingin memenuhi supaya rasa capek itu hilang. Seterusnya, solusi ada kalau seandainya supaya kegiatan pelajaran ada di kelas itu tidak tertiduran seperti kemarin. Kira-kira gimana solusinya? Tidur tetap. Biasanya orang tidur malam ya Pak. Nah ya, jadi kalau berharap tidur di kelas itu tidak diulang lagi, karena jadi kemarin kan kenapa sekolah kemarin saya panggil ada yang bilang kemana Sempat habis juga masuk kali langsung ya. Jadi kemudian kalau masih ada waktu untuk berdiskusi boleh kita saling berbagi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sekolah itu tentu lebih banyak pada yang sifatnya preventif. Oleh karena itu dalam penanganan kasus tadi, ya, jadi sebetulnya yang lebih utama bagaimana menggali akar persoalan kenapa dia terlambat. Tadi salah satu tidur terlambat. Tapi sesungguhnya kenapa dia tidur terlambat itu yang lebih penting. Bukan hanya tidur terlambatnya, apa yang dikerjakan sampai tidur terlambat. Misalnya main game, perilaku terutama yang namanya remaja. Ya, terima kasih dan saya kembalikan kepada yang punya acara. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berbagi pengalaman tentang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita secara bertahap, karena memang hal yang harus tetap seperti itu. Sambil jalan kita coba menerapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.